KM 1904290136. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurusan saya pertanian, prodi agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tanaman kedelai dari tugas budidaya tanaman umbi dan kacang. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kedelai atau Grinsina Maxell. Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang memegang peran penting di Indonesia. Karena kedelai memiliki kandungan gizi yang tinggi, biji kedelai memiliki kandungan gizi yang terdiri dari 40% sampai 45% protein, 18% lemak, 24% sampai 36% karbohidrat, 8% kadar air, asam amino, dan kandungan gizi lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Di samping itu, kedelai juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri, pangan ternak, dan juga untuk pembuatan minyak. Sejarah kedelai. Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang bertumbuh tegak. Kedelai jenis liar Glycine ururinensis merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang kita kenal sekarang adalah Grinsina Maxell atau Merrill, berasal dari daerah Manchukuo, Cina Utara. Di Indonesia yang dibudidayakan mulai dari abad ke-16 sebagai tanaman makanan dan pupuk hijau. Penyebaran tanaman kedelai ke Indonesia berasal dari daerah Manchukuo penyebaran ke daerah Manchukuria, Jepang atau Asia Timur, dan ke negara-negara lain Amerika dan Afrika. Asal-usul tanaman kedelai. Kedelai merupakan tanaman asli daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh manusia sejak 2500 sebelum Masehi. Sejalan dengan makin berkembangnya perdagangan antara negara yang terjadi pada awal abad ke-19 menyebabkan tanaman kedelai juga ikut tersebar ke berbagai negara. Tujuan perdagangan tersebut yaitu Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai ini dimulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di Pulau Jawa, kemudian perkembangan ke Bali, Nusa Tenggara, pulau-pulau lainnya. Pada awalnya kedelai ini dikenal dengan beberapa nama botani yaitu Grinsina, Soja, dan Sojamax. Adapun klasifikasi kacang kedelai yaitu Pindomplantae, filum Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonea, famili Rosales, genus Grinsina, spesies Grinsina Maxell. Adapun morfologi kacang kedelai yaitu ada akar. Perakaran pada tanaman kedelai terdiri dari dua macam, yaitu akar tunggang dan akar sekunder atau disebut dengan serabut. Pertumbuhan akar tunggang ini mencapai 2 meter, bahkan lebih sesuai dengan pertumbuhan kedelai, dan menumbuhkan sebagian tanah dengan kedalaman 30-50 cm. Batang pada tanaman kedelai terdiri dari dua tipe, yaitu determinate dan indeterminate. Batang tipe determinate batang yang tidak tumbuh lagi saat tanaman mulai berbunga, sementara pertumbuhan batang tipe indeterminate ditandai dengan pucuk batang tanaman masih bisa tumbuh daun walaupun sudah mulai berbunga. Batang kedelai normal memiliki buku-buku berkisar 15-30 buah. Daun tanaman kedelai memiliki bentuk oval dan lancip. Kedua
Bentuk daun ini dapat dipengaruhi faktor genetik secara umum. Bentuk daun kedelai ini mempunyai bentuk yang lebar, memiliki stomata dan berjumlah 190-320 buah atau milimeter. Daun memiliki bulu dengan warna cerah dan jumlahnya bervariasi. Panjang bulu ini bisa mencapai 1 mm, bahkan lebih, dan memiliki lebar 0,0025 mm tergantung dengan varietas yang digunakan. Bunga tanaman kedelai adalah bunga sempurna. Bunga tanaman kedelai ini memiliki 5 helai daun mahkota, 1 helai bendera, 2 helai sayap, dan 2 helai tunas. Benang sari pada tanaman kedelai ini memiliki 10 buah. 9 buah diantaranya bersatu yang terdapat di bagian pangkal yang berbentuk seludang yang mengelilingi putik. Bunga kedelai ini tumbuh di ketiak daun yang membentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3-15 buah bunga di setiap tangkainya. Bunga kedelai ini memiliki warna kemerahan dan keunguan. Buah pada tanaman kedelai adalah buah polong atau kacang-kacangan, memiliki warna hijau jika masih muda dan warna coklat kehitaman jika sudah tua. Jumlah biji setiap polong 1-5 buah dengan permukaan bulu yang rapat. Dan ada juga yang pembuluh jarang. Bentuk buah kedelai 1-2 cm dengan memiliki pembatas di bagian polong dan biji yang terdapat di buah kedelai. Biji tanaman kedelai memiliki bentuk, ukuran, berwarna sangat bervariasi tergantung dengan varietasnya. Bentuk biji bulat lonjong, bulat dan bulat agak pipih. Warna biji berwarna kuning, hijau, coklat hingga berwarna kehitaman. Ukuran biji kedelai memiliki ukuran kecil, sedang, dan besar, namun di beberapa negara memiliki ukuran sekitar 25 gram per 100 biji sehingga dikatakan biji dengan kategori berukuran besar. Cara tumbuh tanam kedelai yaitu tanaman dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asal drainase atau tata air dan aerasi atau tata udara. Tanah cukup baik, curah hujan 100-400 mm per bulan, suhu udara 230 Celcius sampai 300 Celcius, kelembapan 60%-70%, pH tanah 5,8-7 dan ketinggian kurang dari 600 meter. Cara budidaya tanaman kedelai itu ada penyiapan benih. Pada tanah yang belum pernah ditanami kedelai, sebelumnya ditanami harus dicampur dengan legin atau suatu inokulum buatan dari bakteri atau kapang yang ditempatkan di media biakan tanah kompos untuk memulai aktivitas biologisnya. Cara pembiakan legin: sebanyak 5-10 gram legin dibasahi dengan air sekitar 10 cc. Legin dicampur dengan 1 kg benih dan kocok hingga merata agar seluruh kulit biji terbungkus dengan inokulum. 3. Setelah diinokulasi, benih dibiarkan sekitar 15 menit baru dapat ditanam. Dapat juga benih diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum ditanam, tetapi tidak lebih dari 6 jam. Teknik penyiapan benih: penanaman dengan benih yang mempunyai daya tubuh agak rendah dapat diatasi dengan cara menanamnya 3-4 biji tiap lubang atau dengan memperpendek jarak tanam. Adapun persyaratan benih yang ditanam juga harus merupakan varietas unggul yang berproduksi tinggi, berumur genjah atau pendek, dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Beberapa varietas unggul kedelai adalah Aingit 137, Clark 63, Dove Rose, Economy Garden, Galunggung,
Guntur, Lakon, Limpola Batang, Merbabu, nomor 27, nomor 29, nomor 452, Orba, Peter, Raung, Rinjani, Snekti, Taikhung, Tambora, Tidar, TK5, Wilis. Teknik penyiapan benih. Penanaman dengan benih yang mempunyai daya tumbuh agak rendah dapat diatasi dengan cara penanaman 3-4 biji tiap lubang atau dengan memperpendek jarak tanam. Penyiapan lahan atau penanaman itu yaitu ada dua, penyiapan lahan dan penanaman. Pada lahan kering, tanah dibajak 2 kali selama sedalam 30 cm, sedangkan pada lahan sawah dengan tanaman monokultur, tanah dibersihkan dari jermi, kemudian tanah diolah 2 kali, kemudian dibuat saluran drainase setiap 4 meter dalam 20-25 cm, lebar 20 cm. Pembuatan saluran drainase dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggenangan air karena tanaman kedelai tidak tahan terhadap genangan. Jika keadaan lahan masam, perlu diberikan kapur bersamaan dengan pengolahan lahan yang kedua atau paling lambat seminggu sebelum tanam. Pengapuran menggunakan dolomit dilakukan dengan cara penyebaran rata dengan dosis 1,5 ton per ha. Jika ditambah pupuk kandang 2,5 ton per ha, maka dosis campuran dapat dikurangi menjadi 700 kg per ha. Penanaman. Pemilihan. Pilihlah waktu yang tepat sehingga tidak menghalangi kebanjiran atau sebaliknya kekeringan. Penanaman dilakukan dengan tugal dengan jarak tanam 40 cm kali 15 cm atau 40 cm kali 20 cm, 2 benih per lubang. Semakin subur tanah, semakin jarak tanam semakin lebar. Pemeliharaan itu dibagi menjadi 3, penyiangan, pemupukan atau pengairan, dan penyiraman. Adapun penyiangan dilakukan pada umur 15 dan 30 hari. Bila perlu masih banyak, maka penyiangan dilakukan lagi dalam umur 55 hari. Pemupukan. Untuk lahan kering masa dosis pemupukan diberi 75 kg urea tambah 100 kg SP36 tambah 100 kg KCl per ha tambah 500 gram CaO per ha disertai 1.500 kg dolomit. Pupuk urea SP36 dan KCl diberikan paling lambat saat tanaman berumur 14 hari. Pupuk diberikan dengan cara ditunggal untuk dilarik 5-7 cm dari tanaman, kemudian ditutup tanah, sedangkan kapur atau dolomit ditebar sebelum tanah saat pengolahan tanah kedua. Untuk lahan sawah dosis 50 kg urea tambah 50 kg SP36 tambah 100 gram KCl. Pengairan dan penyiraman. Apabila ada irigasi dan tidak ada hujan selama lebih dari 7 hari, tanah harus diairi. Cara tanaman digenangi air selama 30-60 menit. Pengairan seperti ini diulang setiap 7-10 hari. Pengairan tidak dilakukan lagi apabila polong tanah berisi penuh pada tanah yang keras dan seburuk. Kelebihan air akan menyebabkan akar membusuk di tanah berdrainase buruk. Harus dibuat seluruh drainase di setiap 3-4 meter lahan memanjang sejajar dengan barisan tanah. Hal ini terutama dilakukan saat musim hujan. Terima kasih.
Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon